Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra. Saya dari jurusan Akuntansi 2017. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu penurunan nilai aset. Baik, kerugian penurunan nilai aset terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Hal ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai aset tersebut, kecuali aset yang muncul dari imbalan kerja. Kemudian ada lagi pinjaman yang diberikan dan piutang. Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara pengalaman, perspektif industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Kemudian adalah persediaan. Harga jual dikurangi biaya memperoleh harga perolehan dan menjualnya. Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan turun nilainya. Perusahaan dan entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat setiap jenis persediaan dengan harga jual dikurangi biaya yang menyelesaikan dan menjual. Kemudian, bagaimana pemulihan penurunan nilai aset? Nah, perusahaan harus membuat penilaian baru atas harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual setiap periode berikutnya. Kemudian aset lainnya. Nah, aset lainnya ini ada indikasi penurunan nilai aset. Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang terjadi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasikan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, tidak diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan diturunkan nilainya, entitas harus memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut. Di sini saya akan menjelaskan sumber informasi dari eksternalnya itu adalah 1. Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu dan penggunaan normal. Yang kedua yaitu terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, ataupun hukum. Yang ketiga ialah tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalinya investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya menjual. Yang keempat ialah jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya. Baik, sekian dari saya, presentasi saya mengenai penurunan nilai aset. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.